Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di kesempatan malam hari ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Karena Tuhan sudah membuat satu covenant yang baru, a new covenant, satu perjanjian yang baru, satu pilihan yang luhur, satu pilihan yang agung, satu pilihan yang mulia. Karena Tuhan mau menjadi manusia, Allah rela menjadi manusia. Tuhan turun dari sorga dan menjadi manusia karena Tuhan mengasihi manusia, mengasihi kita, mengasihi Bapak Ibu, saudara dan saya, dan supaya kita kembali memiliki kemuliaannya yang sudah Tuhan taruh pada manusia ketika di Taman Eden, yang Tuhan sudah taruh di hidup kita, dan supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan, supaya kita dapat menikmati kehadirannya, supaya kita dapat menikmati hadirat Tuhan, supaya kita dapat menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Inilah Natal. Allah rela turun dari sorga dan menjadi manusia melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan Dialah jalan dan Tuhan sendiri, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan barang siapa menerima, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Dan selagi masih kita diberi kesempatan untuk hidup, mari kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri ini dengan mempersiapkan diri kita sebelum kita kembali kepada Bapa dengan hidup kudus. Mari kita hidup di dalam kekudusan Allah dan berjanji untuk selalu hidup kudus, sebab Allah itu kudus. Maka kita harus kudus, karena kekudusan ini sangat penting ketika kita menghampiri Tuhan, ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita berhadapan dengan Tuhan, untuk dapat menikmati kehadirannya, untuk dapat menikmati hadirat Tuhan, untuk dapat menikmati hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Kekudusan adalah proses sepanjang hidup kita, dan itulah yang memimpin kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kekudusan adalah tidak lagi hidup di dalam dosa dan tidak berkompromi lagi dengan dosa, karena Tuhan tidak tahan melihat kenajisan manusia. Kekudusan sangatlah bergantung kepada bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu, kemerdekaan inilah yang memerdekakan hidup kita, yang membebaskan hidup kita dari kedagingan kita, dari keduniawian kita, dari hawa nafsu yang selalu menjerat, sehingga kita terlena dalam kenikmatan dunia. Mari Bapak Ibu, mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan, dan Roh Allah yang memampukan kita untuk hidup kudus, sehingga kita hidup kudus di hadapan, sehingga kita dapat menikmati kekudusan di dalam hidup ini, dan kita diubah menjadi serupa dengan gambar dalam kemuliaan yang semakin besar. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu, inilah syarat untuk kita hidup kudus, yaitu hidup menurut firman Tuhan, hidup menuruti dan melakukan firman Tuhan. Dan karena firman Tuhan itu adalah kebenaran, sehingga kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari, dan hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14b mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekudusan itu sangat penting, dan kita harus mengejarnya untuk mendapatkannya. Dan tidak mungkin kita melihat Tuhan kalau kita tidak hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin kita dapat menikmati kehadirannya. Tidak mungkin kita dapat menikmati hadirnya Tuhan. Tidak mungkin kita dapat menikmati hadirat Tuhan tanpa hidup dalam kekudusan. Tidak mungkin kita datang memuji dan menyembah Tuhan tanpa beralasan kekudusan. Kekudusan adalah rahasia yang Tuhan singkapkan untuk kita bisa melihat Tuhan. Hidup kudus adalah rahasia yang Tuhan singkapkan untuk kita bisa melihat Tuhan. Dan kita harus mengerti ini dan memahami hal ini dengan benar, dan melakukan firman Tuhan ini. Maka kemerdekaan itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Inilah janji Tuhan kepada setiap kita yang menjaga kekudusan, yang selalu hidup kudus. Dikatakan mereka akan melihat Allah. Artinya mereka akan diubahkan dari hari ke hari menjadi semakin kudus dan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kekudusan adalah proses sepanjang hidup dengan mematikan keinginan daging kita. Roma pasal 8 ayat 13 dan 14 mengatakan, sebab ya kamu hidup menurut daging, maka kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu,
kekudusan ini penting. Dan kita harus berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Tanpa hidup kudus di hadapan Tuhan, kita tidak akan melihat Tuhan. Kekudusan ini ketika dianggap sebagai hal yang biasa, ketika dosa dilakukan berulang-ulang, maka kebinasaanlah yang akan kita terima. Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena barang siapa apa yang mereka tabur, itu akan dituainya. Dan barang siapa hidup di dalam dagingnya, maka ia menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa hidup di dalam roh, ia menuai hidup yang kekal dari roh itu. Bapak Ibu, kekudusan adalah proses sepanjang hidup. Dan inilah yang harus menjadi komitmen kita untuk hidup kudus. Kekudusan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap kita sebagai anak-anak Allah, yaitu kudus di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Dan apabila kita melakukan semua ini, maka kita akan memenuhi janji-janji Allah yang sudah dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan selagi ada kesempatan untuk hidup, mari kita menjadikan hidup ini semakin kudus di hadapan Tuhan. Malam hari ini, dengan lilin di tangan kita mau mengingat bahwa terang itu yang 2000 tahun yang lalu telah turun ke dunia. Terang itu yang telah memberi sinar di hati kita. Terang itu yang menerangi jalan hidup kita. Terang itu yang menuntun kita untuk mencapai tujuan hidup kita, yaitu untuk sampai kepada kemuliaan yang sudah Tuhan taruh dari semula di hidup kita. Maka dari itu, hiduplah kudus di hadapan Tuhan. Carilah kerajaannya dan kebenarannya. Dan ketika kita mengerti tujuan hidup kita, maka terang itu bersinar di atas segala kegelapan hidup kita. Dan terang itu menerangi jalan hidup kita. Terang itulah yang menjadi panduan untuk kita mencapai tujuan hidup ini. Terang itulah yang membuat kita menjadi pemenang. Dan terang itulah yang menjadikan kita berharga di mata Tuhan. Malam hari ini, mari kita memohon ampun kepada Tuhan untuk kita tidak berbuat dosa lagi, dan untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Tetapi kita mau hidup semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Dan kita akan diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan gambar-Nya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. God bless you. Merry Christmas.